Sebagai agenda nasional, transisi energi yang sedang dilakukan Indonesia menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Transisi energi juga menunjukkan komitmen Indonesia memperluas akses terhadap teknologi yang terjangkau dan bersih. Nah, guna mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih hijau, bagaimana komitmen para stakeholder terkait, khususnya dalam mendukung transisi energi ini. Indonesia New Chapter akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Pertamina Patraniaga, subholding PT Pertamina yang menjadi ujung tombak pelayanan kebutuhan energi masyarakat, berkomitmen untuk menjamin ketahanan energi nasional. Selain itu, juga mendorong penggunaan energi terbarukan, khususnya untuk sektor transportasi. Langkah ini menjadi wujud Pertamina Patraniaga yang turut berkontribusi terhadap target net zero emission Indonesia pada tahun 2060. Tak berhenti berinovasi, Pertamina Patraniaga mulai mengimplementasikan dan juga mengembangkan produk bahan bakar dengan bauran energi terbarukan. Implementasi penggunaan bioetanol merupakan salah satu dari dua pilar Pertamina Net Zero Strategi dalam pengembangan bisnis hijau. Contoh produknya adalah Pertamax Green 95 yang resmi diperkenalkan pada Juli 2023 lalu. Pertamax Green 95 merupakan hasil pencampuran bensin dengan bioetanol 5% yang berbahan baku tetes tebu hingga menghasilkan ppm RON 95. Sebagai hasil komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan, Pertamina Patraniaga kembali menorehkan prestasi dalam program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau Proper 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pertamina Patraniaga menerima 12 penghargaan Proper Emas dan 44 Proper Hijau. Pemerintah telah meningkatkan target komposisi energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi menjadi sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Nah, di samping itu Indonesia meningkatkan komitmen pencapaian Nationally Determined Contribution atau NDC pada tahun 2030 dengan target penurunan emisi sebesar 31% dengan usaha sendiri atau business as usual dan 43% dengan dukungan internasional. Nah, bagaimana strategi perusahaan energi dalam mendukung cita-cita net zero emission Indonesia? Saya sudah ditemani di studio oleh Rifa Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga untuk membahasnya. Pak Rifa, apa kabar? Baik, ini selamat siang Mbak Desi. Selamat siang dan juga ini new chapter ya kita namanya. New chapter bukan saja karena menyambut tahun baru 2024, tapi kita juga menyambut pemimpin baru nanti kelak ya yang akan mengurus negeri ini, tapi juga ini tahun baru Imlek yang katanya tahun naga. Naga, betul. Ini tahun naga itu katanya tahun kepemimpinan dan tahun perubahan. Nah, jadi, nah kalau kita lihat dari segi bisnis dan tentu saja kalau kita lihat seperti energy transition ini merupakan salah satu komitmen Indonesia sejak Paris Agreement. Kita ingin mengurangi emisi kita, targetnya juga sudah meningkat menjadi 31% pada tahun 2030, tapi yang jelas 2060 zero emission. Perusahaan seperti Pertamina dan juga Patraniaga tentu saja ini merupakan challenge sendiri. Karena yang berkaitan dengan migas itu kan pasti fokusnya fossil fuel. Nah, bagaimana Pak Rifa? Ada strateginya dan selama tahun lalu itu tentu saja sudah mulai kan di energi transisi ini dilakukan. Iya, betul. Terima kasih Mbak Desi. Memang betul bahwa targetnya sendiri sudah meningkat. Di 2050 itu ada 31% dan di 2060 itu nanti benar-benar net zero. Net zero. Dan kalau kita bicara Pertamina, Pertamina itu sendiri merupakan national energy company. Dan sekarang Pertamina itu kan divided into 6 subholdings. Jadi ada refinery, ada upstream, ada downstream, ada gas, ada renewable energy.
Nah, kebetulan perusahaan kami merupakan salah satu subholding di Pertamina yang bergerak di bidang commercial and trading, Pertamina Patraniaga. Jadi, allow me untuk berbicara dalam konteks Pertamina Patraniaga. Yeah. Nah, Pertamina Patraniaga ini sebagai salah satu subholding yang memang merupakan subholding yang berada di garis depan. Karena kami Pertamina Patraniaga yang mengelola SPBU, kami Pertamina Patraniaga yang mengelola agen dan juga pangkalan LPG, dan juga kami Pertamina Patraniaga yang melakukan supply energi kepada industrial. Jadi kita punya B2C dan juga punya B2B. Nah, kalau misalnya bicara terkait dengan net zero tadi, pertama strategi besar kami adalah kami Pertamina Patraniaga yang menerima penugasan untuk menyalurkan energi kepada negeri itu fully support. That's the only strategy bahwa kita akan fully support. Fully support, dan ini memang tidak terelakkan lagi. Tidak terelakkan. Dan ini pasti kan harus ada KPI-nya nanti dan harus ada progresnya, ya track-nya. Betul, betul. Jadi kalau misalnya kita lihat secara program, memang Pertamina Patraniaga harus terus berinovasi. Berinovasi dalam hal, kalaupun memang kita harus mendeliver energi, kita juga harus berinovasi untuk memberikan energi yang lebih ramah lingkungan. Baik itu secara produknya atau komoditinya, tapi juga cara-cara inovasi lain yang mungkin kita lakukan. Kami juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan subholding lain yang ada di Pertamina Group atau Pertamina Konsolidasi, itu ada Refining and Petrochemical. Jadi kita berusaha untuk bisa melakukan inovasi-inovasi dalam memproduksi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan atau low carbon. Yeah. Lalu yang kedua, dari sisi pola supply. Pola supply juga kami melakukan yang pertama digitalisasi. Yang kedua juga di alat-alat angkut atau transportasi, kami sudah mulai mengkonversi beberapa alat angkut dengan diesel dual fuel. Itu kita akan mengkombinasi antara fosil BBM dengan gas. Lalu kita juga di gas station, kita juga membuat beberapa, dan sekarang ini terus berkembang, sekarang ini jumlahnya sekitar 420-an, itu green energy stations. Di mana green energy stations ini sebagian besar menggunakan PLTS atau mandiri, mandiri. Solar panel. Lalu di dalam green energy station itu sendiri kita juga menempatkan, memberikan layanan kepada masyarakat. Ada beberapa nih Mbak Desi, ada juga yang charging stations. Hanya memang untuk yang charging stations ini jumlahnya masih lebih sedikit karena terkait dengan behavior. Nanti kita dan juga coba terkait dengan jumlah EV yang beredar tentu saja. Lalu kita tentu saja menempatkan swapping station. Nah, ini yang membantu masyarakat pengguna battery powered engine khususnya di roda 2 untuk bisa melakukan penukaran-penukaran dengan lebih cepat. Dan ini kita sudah menempatkan di lebih dari 40 gas stations. Ini di seluruh Indonesia atau masih di Jakarta? Sementara ini Jakarta dan masih Bali. Masih di Jakarta ya? Ya, Jakarta dan Bali. Dan untuk tahun 2023 kita juga sudah meningkatkan untuk bauran energinya dari, kalau dulu Mbak Desi ingat kan untuk yang FAME-nya itu B30 kita sebutnya. Mulai 2023 itu udah B35. Dan di akhir tahun 2023 kemarin, Pertamina Patraniaga untuk seluruh supply point-nya itu sudah bisa menyalurkan B35. Dan total kalau misalnya kita menghitung CO2 emission reduction-nya, ekuivalen, itu ada sekitar 1,6 juta ton untuk tahun 2023. Plus untuk yang ketiga, tadi kan kita bilang bahwa strategi utamanya adalah we support. Dan kita akan melakukan apapun untuk bisa mewujudkan cita-cita besar itu. Dan di industri kita punya program yang namanya Pertamina One Solution. Di mana di Pertamina One Solution ini kita juga menawarkan kepada industri-industri yang kita layani untuk membeli sertifikat carbon credit dari Pertamina. Sehingga jadi ini sudah diberlakukan sekarang. Ini sudah ada sertifikatnya. Jadi ini atau masih sertifikatnya ini masih voluntary. Voluntarily, jadi ini ada beberapa yang sudah kita tawarkan ke perusahaan-perusahaan tambang misalnya. Tapi hanya untuk domestik kan, bukan domestik, untuk internasional. Domestik, karena kita memang karena kita masih belum, ini peraturannya kan masih hanya untuk domestik. Dan bahkan Mbak Desi, pada saat kemarin di launching bursa karbon, itu Pertamina Patraniaga sudah membeli lebih kurang 2.000 ton
untuk bisa kita jadikan offset solusi untuk konsumen-konsumen kita. Oke, jadi yang carbon credit ini mungkin nanti kita bisa bicarakan, tapi sudah banyak yang tertarik kepada carbon credit ini dan yang tertarik harganya itu bagaimana? Yang tertarik untuk mengetahui banyak, tapi yang tertarik untuk bisa melakukan itu masih sangat limited dan secara harga pun juga karena kita masih belum memiliki acuan yang jelas. Ini kita patok dengan harga yang cukup rendah. Dan kalau kayak kemarin ini kita juga berpartisipasi pada saat salah satu airlines nasional melakukan fun flight. Nah kita juga support dari sisi karbonnya. Iya, memang kalau migas apalagi perusahaan seperti Pertamina kan harus jadi role model ya dalam melakukan transisi energi ini. Ini kan strateginya memang strategi mensupport strategi pemerintah dan mensupport strategi Pertamina secara keseluruhan. Tapi Patraniaga sendiri memiliki strategi khusus, roadmap yang harus di-achieve oleh Patraniaga sendiri, misalnya pada akhir tahun 2023 atau 2024. Ada nanti teman-teman di Patraniaga itu dinilai lewat apa KPI-nya? Saat ini di tahun 2023 itu adalah tahun pertama kita dinilai ESG. ESG-nya, ya, ESG Environmental, scoring. Social, and Good Governance-nya. Betul. Jadi kalau seperti kita ketahui ESG ini sendiri kan memang bukan merupakan suatu program baru. Tapi ini adalah aktivitas untuk menilai dan melihat apa yang sudah kita lakukan. Nah ini yang memang merupakan salah satu baby step yang kita lakukan. Ini mulai di tahun 2023. 2023 kita udah Jadi indikatornya sudah ada? Udah. Contoh indikatornya apa saja? Supaya nanti kita bisa lihat, kita bisa rincikan apa-apa saja achievement atau prestasi yang harus diraih. Ya, karena secara penilaian, scoring kita udah keluar skornya dan ya puji syukur, alhamdulillah hasilnya cukup baik untuk langkah pertama. Dan yang memang kita lakukan itu adalah sekarang ini yang sebelumnya tim yang melihat atau menilai atau menghandle terkait dengan ESG ini masih dalam bentuk ad hoc team. Ini nanti kita akan buat jadi satu organisasi yang memang permanen. Nah ini menarik karena memang pemerintah kan juga sekarang sudah istilahnya itu mandatory mengharuskan ya setiap perusahaan harus comply terhadap ESG. Jadi berkaitan dengan lingkungan hidup, how you do your business dan juga good governance. Kita istirahat sebentar ya, Rifa, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Indonesia New Chapter. Kita akan segera kembali. Masih bersama Indonesia New Chapter, saya ditemani Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kita membahas dukungan Patraniaga tentu saja dalam transisi energi Indonesia. Ini merupakan suatu keharusan. Indonesia sendiri memiliki target cukup ambisius ya. Ideally sebenarnya tahun 2050 kita mencapai net zero, tapi Indonesia 2060. Tapi yang jelas Pertamina sendiri sudah komit ya pada tahun 2050 itu bisa lah harusnya. Atau minimal 31% dulu. Tapi kalau kita lihat ini challenge-nya bagi sebuah perusahaan, apalagi BUMN yang berkecimpung dalam migas, ini tantangan besar. Karena mau tidak mau kita the bulk of our business itu kan masih fossil fuel, masih BBM. Nah, sebelum kita masuk ke produk-produk yang tentu saja berkaitan dengan upaya untuk pindah ke green energy itu ESG. Nah ESG ini sekarang banyak sekali disebut-sebut perusahaan tuh harus comply terhadap environmental aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dengan social effect-nya, jadi dampak positif terhadap masyarakat dan good governance. Di Patraniaga ini kan katanya baru ya. Betul. Tapi secara keseluruhan di Pertamina sendiri itu bagaimana dan kira-kira indikatornya khusus untuk Patraniaga seperti apa dan bagaimana ini dipayungi oleh holding Pertamina itu sendiri ESG-nya? Iya, jadi memang kalau misalnya penilaian atau audit terhadap aktivitas ESG yang sudah dilakukan ini kan memang berbeda-beda di dalam setiap industri, di mana poin-poin penilaiannya itu berbeda antara trading company atau commercial company dengan misalnya manufacturing company.
Nah, khusus untuk yang Pertamina Patraniaga, memang yang dilakukan penilaian itu terkait dengan ESG-nya. Kalau kita bicara environmental, memang aktivitas-aktivitas operasional yang ada di terminal-terminal kita dan juga operasional kita. Salah satunya dilihat tadi yang pada saat kita mengkonversi bahan bakar untuk truk, lalu policy tentang kesetaraan, terkait juga policy tentang adanya alat-alat yang memang merupakan mitigasi atau tools mitigasi pada saat misalnya terjadi insiden malfunction atau misalnya pada saat kebocoran. Jadi harus ada yang namanya oil boom, semua prosedur-prosedur yang ada di depot itu semua dinilai. Lalu kalau misalnya kita lihat sosial juga aktivitas-aktivitas yang memang berdampak kepada masyarakat. Salah satunya juga mungkin CSR program. Lalu juga kesetaraan gender, policy kita di dalam melihat kesetaraan. Rekrutmen. Itu ini bagaimana sekarang kalau dari gender atau dari kita benar-benar membuka semuanya. Jadi termasuk juga di policy management atau BOD-nya itu kita terbuka. Lalu untuk yang di governance-nya itu terkait dengan policy-policy dari internal audit, lalu policy-policy terkait dengan compliance, itu juga semuanya dinilai. Dan kembali tadi saya sampaikan bahwa ya puji syukur kebetulan memang pertama kali ini ketika kita di assess apa nilainya? Angkanya. Bayangan kita di kaca nih cukup sesuai dengan peningkatan yang kita harapkan. Jadi sama kayak kalau misalnya kita olahraga kan, kita olahraga udah 6 bulan, harapannya mungkin tampilannya mungkin di bagian belly-nya nggak terlalu. Jadi sudah ada kelihatan ininya. Ada hasilnya. Perampingannya. Perampingannya lebih ada. Lebih efisien, lebih transparan, lebih profit juga mungkin itu penting. Tapi kita kembali bahwa kita nggak stop di sana. Kita berusaha untuk bekerja sama dengan beberapa konsultan untuk melihat yang mana yang memang perlu diperbaiki, juga ditingkatkan, atau mungkin yang nggak ada dibikin ada. Nah ini yang memang saat ini sedang kita lakukan. Untuk dapat lebih fokus di dalam menjalankan hal tersebut, untuk itu seperti tadi saya sampaikan bahwa kita akan membentuk satu organisasi ESG khusus yang akan memonitor secara reguler terkait ini dengan. Sejauh mana ini rencananya? Kapan ini sudah diajukan. Sudah diajukan. Jadi bagaimana ini dalam struktur organisasi Patraniaga sendiri yang ESG ini langsung di bawah Patraniaga atau di bawah holding? Di bawah Patraniaga. Di bawah Patraniaga. Tapi di dalam holding itu sendiri ada yang organisasi. Di dalam holding ESG ada juga yang menghandle itu, dan sekarang ini nanti di Patraniaga yang kita buat. Nah, ini kan berarti kan harus ada ini ya. SDM sendiri dan juga ada anggaran sendiri. Ini bagaimana kesananya, Pak? Jadi terkait dengan anggaran dan SDM ini sudah kita kaji bersama-sama dengan tim di holding, tim organization development di holding. Sudah kita balance terkait dengan biaya dan pencapaiannya. Dan ini yang akan segera untuk dilaksanakan. Tahun 2024 ini bisa dimulai? 2024 ya. Organisasinya? Yes. Kemungkinan kami targetkan adalah di Q3 ini organisasinya sudah ada. Nah, ini berarti kan SDM-nya juga harus siap dan harus on board ya mengenai betapa pentingnya melakukan transisi energi, tapi mindset-nya kan juga harus berubah. Betul. Operasional penting tadi. Ini salah satu yang menjadi key performance indicator-nya. Dari sisi melakukan doing business secara green, ya, itu sudah dilakukan atau sejauh mana dilakukan? Misalnya hemat energi, recycling, saving, reduce, reuse, recycle, tapi juga supaya decarbonization dilakukan. Hal itu sudah dilakukan, Mbak Desi, karena ini saya perlu menyampaikan juga bahwa Pertamina Patraniaga ini kita memiliki visi misi. Visi misi ini kan semuanya related dengan komoditi. Jadi kita jualan produk ini, kita jualan produk itu. Tapi kita punya satu value proposition di Pertamina Patraniaga yang memang lebih meningkatkan peran Pertamina melalui Pertamina Patraniaganya itu sendiri. Jadi instead of kita hanya berjualan produk, kita memposisikan atau value proposition dari Pertamina Patraniaga itu adalah sebagai energy solution provider and decarbonization partner towards energy transition. Jadi
semua aktivitas yang kita lakukan termasuk juga di pembinaan perwira-perwira, kita sebut Perwira kalau Kenapa? misalnya. Karena mereka yang berjuang atau fighting out Karena there. di Pertamina sendiri menyebutnya perwira. Perwira, okay. Jadi Like warriors gitu. iya, jadi kita melihat pentingnya untuk mengupscale para perwira ini, makanya program-program di human resource atau di human capital ini kita juga mendukung ke sana. Nah, jadi untuk mendukung organisasi, ini saya spill sedikit, ini juga kita baru meluncing ada yang namanya Sustainability Academy. Sustainability Academy. Ini Iya. khusus untuk perwira-perwira atau untuk Sementara ini programnya Pertamina Patraniaga yang juga kita share ke holding untuk bisa diimplementasikan di semua subholding. Ini salah satu upaya kita untuk mendukung itu tadi. Oke, tapi contohnya pengeluarannya apa? Apakah ada upaya untuk menggunakan misalnya tenaga surya untuk energinya dan juga mungkin ada waste management yang lebih baik dan juga yang berkaitan khusus dengan mengurangi karbon. Betul, karena tadi seperti di awal ketika saya sampaikan bahwa di titik terdepan yang berhubungan dengan masyarakat, kita sudah mulai mengembangkan SPBU Green yang menggunakan PLTS atau solar. Lalu juga di dalam manajemen di perkantoran kita. Itu sudah? Udah juga. Pakai Belum solar semua, panels. belum 100%, tapi kita mentargetkan bisa semua. Nah, ini juga kita lakukan termasuk juga tadi yang mengenai bahan bakar dari biofuel untuk peningkatan persentage-nya. Oke. Lalu kita juga berinovasi mengembangkan bersama Refining and Petrochemical, subholding refinery, Sustainable Aviation Fuel. Nah, cuman memang nanti jadi panjang nih karena Sustainable Aviation Fuel ini sendiri juga sekarang kita masih memproduksi dan juga mengembangkan kilang yang nantinya bisa memproduksi dengan bahan bakar atau dengan bahan baku feedstock yang berasal dari selain palm. Mungkin kita break sebentar, tapi apa-apa saja produknya mungkin bisa nanti lebih rinci ya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana dulu, Indonesia New Chapter akan segera kembali. Masih bersama Indonesia New Chapter, saya ditemani Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, membahas bagaimana langkah Patraniaga untuk mendukung cita-cita net zero emission Indonesia. Dan kalau kita bicara Patraniaga ini kan pasti ya dengan konsumen ya, dengan customernya, tapi juga dengan industri dan stakeholders yang lainnya. Produk pasti penting. Betul. Dan produk yang mau tidak mau harus ramah lingkungan. Coba mungkin apa saja yang bisa di-highlight dan yang dijadikan prioritas khusus untuk tahun 2024 ini? Iya, tadi seperti saya sampaikan di awal Mbak Desi bahwa memang kita punya several groups untuk konsumen. Jadi kita ada beberapa, ada konsumen B2C. B2C itu kenapa kita sebut B2C? Karena ini adalah kelompok konsumen yang melakukan pembelian bahan bakar di gas stations atau di distributor-distributor yang ada. Lalu yang kedua itu konsumen industri, dan yang ketiga salah satu bagian dari industri itu adalah industri penerbangan, aviation. Nah, kalau untuk di gas station sendiri kita punya produk-produk yang memang kita kembangkan saat ini secara kandungan sulfurnya itu comply dengan Euro 4. Jadi ada dua. Euro 4 ya, ini Euro terakhir 4. ya? Iya. Terakhir ada Euro 5. Euro 5, tapi secara sulfur untuk Euro 4 dan Euro 5 ini sama. Ada parameter yang berbeda aja yang lainnya. Tapi kalau kita spesifik bicara sulfur, karena memang ini yang paling polutif ya, ini mencemar. Sama untuk yang ppm-nya ini atau partikelnya ini sama antara Euro 4 dan ini Euro 5. sejak kapan nih diterapkan? Untuk produk yang kita develop ini sendiri sudah ada sejak 2017. Oke, jadi sudah cukup lama dan ya. Tapi memang sekarang kita perluas penetrasinya sehingga masyarakat akan memiliki pilihan untuk bisa. Nah, jadi produknya kalau kita bicara gas station, untuk yang gasoline atau untuk yang bensin itu ada Pertamax Turbo, dan untuk yang gasoil atau yang diesel itu ada Pertamina Dex. Nah, kedua produk ini secara kandungan sulfurnya itu comply dengan Euro 4.
Nah, kalau misalnya kita beranjak ke industri, nah ke industri ini kita juga sudah menyalurkan Pertamina Dex ini ke beberapa industri. Plus, kalau kita bicara industri pertambangan tadi, kita mengeducate mereka bersama-sama dengan beberapa pihak dan konsultan yang memang kita ajak bekerja sama untuk mengeducate mereka terkait dengan pentingnya untuk mengkonsumsi green energy. Sehingga ada beberapa perusahaan tambang yang memang sudah mengcombine antara regular dieselnya dengan Pertamina Dex. Nah, lalu kita beranjak ke sektor industri tapi untuk yang marine. Itu ada yang kita sebut yang very low sulfur fuel oil. Juga very low sulfur MGO. Nah, ini kan juga sesuai comply dengan IMO 2020 yang diluncurkan di tahun 2020 kemarin. Nah, Indonesia juga sudah mulai mengkonsumsi dan juga menggunakan bahan bakar tersebut. Dan ini sudah digunakan oleh perkapalan dan lain sebagainya. Ini sudah. Kan sudah. Jadi rata-rata marine industry mereka sudah menggunakannya. Khususnya untuk kapal-kapal kita yang berlayar keluar. Untuk yang di dalam pun juga sudah, tapi memang mereka masih combine. Tapi kalau untuk yang keluar, karena kita juga ada beberapa kapal-kapal yang memang sailing abroad, itu sudah menggunakan. Karena mau tidak mau harus comply. Mau tidak mau, ya. Dan kita juga sudah memproduksi sesuai dengan requirement, spesifikasi yang sesuai dengan requirement. Lalu untuk SAF sendiri, SAF tadi saya sempat sounding bahwa di industri penerbangan memang sudah ada beberapa negara yang memang mendistribusikan SAF. Meskipun belum mandatory, jadi ini masih voluntarily. Nah, ini juga kita produce bersama-sama, kita develop baik market maupun teknologinya dengan teman-teman di Refining and Petrochemical, subholding kilang Pertamina. Nah, untuk SAF ini sendiri sudah kita lakukan beberapa pengujian terbang dan di tahun 2024 ini sedang kita proses untuk komersialisasi. Oke, ini kan biasanya kan aftur ya kalau terbang. Betul. Ya. Ini sekarang apa nanti kombinasi antara BBM sama apa? Jadi biofuel atau etanol? Kalau untuk aftur itu ada 2,5% komponennya itu dari bio. Nah, untuk yang di Indonesia sendiri itu yang palm base. Palm base ya. Tapi kilang kita juga sedang kita kembangkan untuk teknologinya supaya bisa nanti akan memproduksi produk biofuel yang berasal dari used cooking oil. Dari used cooking oil dan juga dari feedstock. Ya, iya, dari feedstock lain. Itu selama ini minyak jelantah diapain tuh, Rifa, kalau tidak? Selama ini minyak jelantah itu kan dibuang, tapi udah ada pengumpul yang sekarang digunakan untuk memproduksi SAF ini. Nah, jadi sekarang kita juga Pertamina Patraniaga mungkin belum masif aktivitasnya. Ini menarik sekali karena minyak jelantah ini atau used cooking oil ini kan ada di mana-mana dan sangat mencemar, apalagi kalau dibuang ke sungai atau di rumah ini kan bisa clogging lah gitu. Jadi selama ini bisa dikumpulkan dan bisa di-convert ya menjadi energi. Oke. Nah, seluruh ini ada gasolinnya kan tadi yang dari disebut yang Pertamax Turbo-nya dan Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Oke. Pertama, dari segi pengurangan emisinya, nah ini bagaimana performance-nya dan apakah dari tahun ke tahun mungkin lewat R&D-nya atau research atau lead bank-nya ditingkatkan supaya lebih bersih lagi dan bagaimana ini nanti progresnya ke depan? Baik. Secara spesifik kita belum melihat signifikan impact pada saat kita bicara emission reduction karena konsumsi dari kedua produk ini masih sangat kecil. Masih orang juga mungkin belum paham atau dari segi harga kurang kompetitif. Dari sisi harga sudah pasti akan lebih mahal. Tinggi, agak lebih tinggi dan juga kita masih menyediakan bahan bakar reguler. Nah, makanya edukasi yang tadi saya sampaikan bahwa kita memulai dari Pertamina Patraniaga dulu dengan membentuk Sustainability Academy supaya kami juga bisa menjadi duta untuk creating word of mouth di masyarakat. Tapi yang pasti secara reduction, kalau misalnya kita bicara yang paling signifikan di 2023 justru pada saat kita menambahkan dari B30 ke B35. Sekarang sudah B35. B35. Ya.
B35 itu Berapa persen dari ini penggunaannya dibanding B30 itu masih enggak, B30 ini kan sekarang udah nggak ada Mbak Desi. Jadi sudah tidak ada. udah nggak ada. Sudah tidak ada. Jadi Oke, di sekarang tahun sudah 2023 ini semuanya udah B35. Semuanya udah B35 dan penambahan percentage dari 30 ke 35 itu kontribusinya bisa sekitar 1,5 juta ton ekuivalen. Oke, nah challenge-nya karena ini kan bukan sesuatu yang istilahnya greenwashing ya, mau tidak mau pokoknya kita menggunakan ini atau kita telah mengkonversi, tapi bagaimana ini menjadi sesuatu yang digunakan oleh orang ya secara massal gitu. Apa challenge-nya dan bagaimana? Karena kalau selama harganya juga masih lebih mahal dan juga selama penggunaannya juga apalagi alternatif lebih murah masih ada, this is gonna be agak susah kan yang untuk mencapai target yang diinginkan. Untuk itu kita memang saat ini sedang melakukan kajian dan diskusi bersama pemerintah untuk melihat insentif apa sebenarnya yang memang bisa men-trigger masyarakat untuk menggunakan produk ini lebih banyak lagi. Karena kalau misalnya memang kita bilang bahwa produk ini harganya cukup mahal, ya berarti kita harus terus menggali kira-kira alternatif-alternatif apa. Sementara yang bersubsidi masih ada. Betul. Termasuk salah satunya ya mungkin adalah pengembangan EV. Nah tapi kalau kita bicara pengembangan EV itu sendiri mungkin agak di luar daripada konteks Pertamina Patraniaga. Apa yang memang bisa menjadi bagian dari kontribusi kita itu adalah tadi seperti yang kita sampaikan. Kalau dari sisi produk, kita coba berkoordinasi dengan teman-teman di refinery untuk menciptakan teknologi-teknologi yang dapat memproduksi produk yang lebih rendah karbon atau ramah lingkungan. Dan juga tentu saja kita kalau misalnya kita bicara produk baik pun misalnya kita bicara Euro 4 atau Euro 5. Ya kita harus bekerja sama juga dengan ekosistem atau komunitas otomotif karena otomotif sendiri kalau kita produce atau kita hanya mendistribusikan yang Euro 4 atau Euro 5 belum tentu mesinnya comply. Persis. Ya, jadi memang ini sebenarnya harus kerja bareng. Ya, ini sebenarnya kan ekosistemnya kan yang harus dibuat ya. Betul. Sehingga nggak perlu insentif tapi scaling up-nya jauh lebih. Jadi this is not saat ini kan masih it's a luxury. Jadi seolah-olah ini kayak alternatif gitu. Kalau misalnya makan, ada yang makan junk food, ya. Tapi kalau mau makan yang organik atau sehat justru lebih mahal, gitu. Jadi bagaimana supaya tidak menjadi pilihan tapi keharusan ini tantangannya. R&D-nya selama ini dilakukan internal. Internal bersama-sama. Jadi kita lakukan bersama-sama dari antar subholding. Karena di subholding PNRE juga punya tim ahli yang memang berkontribusi di dalam diskusi ini. Karena kan kuncinya memang kalau inovasi R&D-nya kan seperti apa. Ini mungkin kita bisa diskusikan di segmen berikutnya. Tapi kalau dari yang industri sendiri, saya tertarik ya. Apa resistensinya atau apa feedback-nya dari contohlah pertambangan gitu. Kenapa mereka lambat ya mengadopsi green sebenarnya bukan lambat, Mbak Desi, tapi kembali lagi masalah polisinya. Pada saat memang belum ada polisi yang mengharuskan, mungkin mereka masih mengambil opsi yang lebih gampang dan lebih ekonomis dan yang selama ini mereka lakukan. Betul. Yang paling utama sebenarnya adalah kita menumbuhkan kesadaran sebenarnya. Karena ini yang memang nantinya akan men-trigger untuk switching dari yang regular ke yang lebih green atau yang lebih bersih. Dan ini yang sekarang kita lakukan untuk berdiskusi dan juga mengeduket ke customer-customer khususnya di industri ya. Iya, pada akhirnya kan semua bertumpu pada kebijakan. Kita harapkan nanti pemerintah baru juga lebih terbuka lah pemikirannya untuk lebih serius ini menangani transisi energi ini. Karena ini sudah merupakan suatu keharusan, komitmen kita sendiri sehingga tidak bisa menjadi semacam CSR atau side job atau greenwashing dan lain sebagainya. Kita istirahat sebentar. Tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali bersama Indonesian New Chapter bersama saya Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, membahas mengenai peran perusahaan energi mendukung untuk transisi energi dan salah satunya adalah menciptakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Tadi sudah disebut salah satunya adalah penggunaan biofuel ya. Sekarang sudah B35. Tidak mau nanti kan harus B40, B45 dan lain sebagainya. Tapi lebih ke biofuel ini, Rifa, saya ingin tahu ya tantangan terbesar karena ini kan berkaitan dengan supply and demand juga ya. Biofuel ini kan biasanya dari sawit atau tadi kalau etanol ya dari tebu misalnya. Ini bagaimana roadmap ke depannya dan dari segi ekosistemnya tuh apa-apa saja yang dibutuhkan dan apakah ini bisa menjadi kunci green energy yang mengubah BBM kita menjadi BBM, bukan BBM tapi biofuel. Ya, ya. Baik, Mbak Desi, terima kasih. Jadi tadi kalau misalnya kita bicara produk, salah satu produk di luar dari komoditi minyak itu kan salah satunya di gas station. Gas station itu meskipun bentuknya tempat itu adalah produk kita sebenarnya. Itu adalah titik terdepan yang berinteraksi dengan masyarakat. Di sana tadi seperti window ininya lah, window displaynya. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa di sana akan ada swapping station. Nah, ini merupakan salah satu upaya. Baterai, lalu PLTS. Nah, kalau kita bicara produknya, tadi Mbak Desi sudah singgung sedikit, biofuel. Biofuel ini ada dua, ada yang gasoline, ada yang gas oil. Nah, kalau yang gas oil benar tadi yang Mbak Desi sampaikan itu sekarang udah B35. B35. Nah, ini yang dari sawit kan? Iya, di mana bahan baku bionya atau bauran energi itu berasal dari sawit. Kalau sawit kita tidak ada kendala dari sisi supply-nya. Ya, kita produsen salah satu terbesar di Indonesia. Salah satu produsen terbesar, betul. Dan kita masih terus melakukan kajian untuk peningkatan dari B35 ke BB berikutnya. B40 atau B45. Dan kajian ini tentu saja tidak hanya dari sisi produknya tapi juga dari sisi konsumennya. Kemungkinan dari engine-engine yang mereka gunakan untuk bisa convert ke atau paling tidak menggunakan B40. Namun ada satu juga yang memang saat ini sedang kita lakukan kajiannya adalah dari sisi FAME atau sawitnya itu sendiri tetap 35, tapi additionalnya itu nanti kita akan menggunakan bahan bakar yang memang diproduksi di refinery yang kita sebut dengan HVO. Jadi ini namanya diesel hijau, hydrotreated vegetable oil. Ini yang memang tidak akan merubah karakter dari si produk itu sendiri. Jadi misalnya B35, 35-nya itu menggunakan FAME, 5-nya nanti tambahannya pakai HVO. Nah, ini tidak akan merubah dan juga tidak akan berpengaruh kepada engine. Karena mereka masih tetap melihatnya ini sebagai B35. Hanya saja kembali pada saat nanti kita melakukan kajian, ini dari sisi costing juga perlu kita harus lihat. Ya, nah, ini kuncinya ini betul. Kalau untuk diproduksi secara massal. Kan? Iya, untuk gas oil. Nah, yang kedua kalau kita lihat dari gasolin. Nah, ini dari tadi saya belum bahas nih Mbak Desi. Jadi gasolin ini Pertamina di Indonesia saat ini merupakan satu-satunya produser yang memiliki produk yang sudah memasukkan etanol ke dalam campuran produknya. Ini dari tebu ya? Betul, dari tebu. Yaitu produk yang kita sebut Pertamax Green 95. Nah, kenapa Pertamax Green 95? Karena memang RON-nya itu 95. Dengan cara mencampurkan Pertamax 92 dengan 5% etanol. Produk ini sekarang sudah di-launch sejak tahun 2023 bulan Juli dan available di 12 SPBU yang ada di Jakarta dan Surabaya. Tapi ini hanya digunakan oleh kendaraan tertentu kan? Tidak semua kendaraan bisa menggunakan atau bisa semua? Semua kendaraan bisa menggunakan. menggunakan. Karena ini adalah produk high quality dengan emisi yang lebih rendah karena memang ada etanolnya. Secara RON dia lebih tinggi daripada Pertamax. Nah, makanya produk ini termasuk produk high quality yang merupakan inovasi dari Pertamina dan saat ini sudah available. Nanti saya mungkin masuk kenapa available-nya baru di 12 SPBU dan adanya di Jakarta dan Surabaya. Saat ini baru 12, tapi di tahun 2024 ini kita akan tingkatkan menjadi
100. Ya, tapi performance selama ini 12 memang banyak yang membeli. Dan dari segi harga bagaimana? Sesuai dengan apa yang kita targetkan dan animo masyarakat yang ada di segmen itu cukup tinggi di dalam melakukan pembelian produk Pertamax Green 95. Karena memang ini harganya dia di atas Pertamax, di bawah Pertamax Turbo. Okay. In between. Dan semua kendaraan bisa menggunakannya kan? Semua kendaraan bisa menggunakan. Semua kendaraan yang berbahan bakar gasolin atau bensin itu bisa mengkonsumsi. Oke, dari 12 kota kan ya? 12 SPBU. Atau 12 SPBU yang paling high performance itu di mana dan mungkin dari segi profil pembelinya dan kalau untuk yang di Jakarta di yang MT Haryono. SPBU Pertamina yang di MT Haryono dan pembelinya cukup beragam Mbak Desi. Ini karena pribadi biasanya untuk kendaraan pribadi atau kan? Ya, pribadi dan secara performance penjualannya juga cukup bagus, cukup baik dibandingkan dengan produk-produk high tier lainnya. Karena kan produk high tier yang kita consider high tier tadi ada Pertamax Turbo dan juga kalau di gasoilnya ada Pertamina Dex. Ini yang nanti yang kita lihat. Nah, kenapa cuma ada 12? Karena saat ini kita masih melihat pertama animonya testing the market dan yang kedua adalah sumber daripada etanolnya itu sendiri. Nah itu tebunya itu sendiri. Ini kan berarti kalau kita biofuel ya tergantung dari supply dari bahan bakunya itu sendiri kan. Ya, tapi jangan salah mengartikan dulu bahwa ini kita bukan pakai tebu yang jadi gulanya nih. Jadi kita nggak mengganggu gula. Yang kita gunakan adalah ampasnya atau molase. Oke, jadi sisanya. Sisanya yang memang bukan dijadiin gulanya gitu. Nah, ini tuh produksinya terbesar saat ini masih di Surabaya. Makanya kita bekerja sama dengan Enero yang merupakan anak usaha dari PTPN, Perkebunan Nasional, untuk bisa mensuplai etanolnya. Dan kenapa Surabaya yang dipilih? Karena memang ini wilayah produksinya di Jawa Timur. Dan sekedar informasi Mbak Desi bahwa untuk produk bioetanol atau campuran dengan etanol itu memang harus yang paling dekat dengan konsumennya. Jadi kalau kayak kita bicara Surabaya itu di depot di Surabayanya, di terminal Pertamina Patraniaga di Surabayanya. Di Jakarta pun. Kenapa ini masalah logistik dan harga atau lebih ke lebih kepada karakteristik si produk itu sendiri. Jadi dia harus cepat harus cepat. Ini penggunaannya. Iya. Oke, jadi antara misalnya biofuel B35 ini dan yang Pertamax Green 95. Yes. Ini yang berapa persen dari produk-produk yang dihasilkan oleh khususnya ya Pertamina untuk baik gasolin maupun gas oil? Kalau kita bicara gas oil yang B35 ini ya itu sebagian besar lah. Itu udah sebagian besar. Karena memang konsumen gas oil ya memang mainly dia mengkonsumsi itu. Nah, tapi kalau kita bicara high tier produknya di gasolin, nah ini memang masih very small percentage. Tapi ke depan kan mau ditingkatkan ke berapa tadi? 44 kan? Betul. Jadi 100 untuknya. Dan bahkan pemerintah saat ini juga sedang melakukan kajian untuk bisa mencampurkan etanolnya ke produk yang lebih rendah secara grade. Oke, tapi secara ilmiah ini kan harus ada dampak yang jelas ya terhadap pengurangan emisi dan juga dekarbonasi. Sudah ada studinya, sudah ada. Kalau kita lihat pencatatannya terhadap pengurangan. Untuk yang Pertamax Green 95, kita memonitor pengurangan emisinya itu di konsumsi yang masih cukup kecil karena memang hanya ada di 12 SPBU dan di 2 kota saja di Jakarta dan Surabaya. Namun secara pengurangan emisi ini sudah kita hitung itu range-nya mungkin sekitar 830 ribuan sampai saat ini ton CO2 ekuivalen dan harapannya pada saat nanti kita mengembangkan ke produk-produk lainnya yang volume konsumsinya lebih besar itu pasti akan memberikan dampak yang lebih baik lagi. Ini mungkin ke depan harus ada ya menjadi bagian dari indikator dari betul. Pengurangan atau dekarbonisasi yang dilakukan oleh Pertima. Kita istirahat sebentar. Oke. Tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama Indonesia New Chapter ditemani oleh Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kita membahas peran aktif Pertamina Patraniaga untuk menurunkan emisi karbon dan dari segi contoh-contoh produknya tadi sudah diberikan ya, baik dari gasolinnya dan juga gas oil serta baik untuk industri maupun konsumen sampai ke aviation ya, sampai untuk ke penerbangan ada langkah-langkah yang jelas untuk memproduksi bahan bakar energi yang ramah lingkungan. Nah, Riva, kalau kita kan bicara sekarang tadi banyak inovasi dan juga pengembangan-pengembangan yang baru yang harus dihasilkan. Teknologi itu menjadi basis sekarang dalam kita melakukan sesuatu, R&D-nya dan lain sebagainya. Bagaimana digitalisasi Internet of All Things? Apakah ini sudah merupakan bagian dari DNA Pertamina khususnya Patraniaga? Betul. Jadi memang kalau misalnya kita bicara Pertamina Patraniaga nih cukup banyak nih Mbak Desi. Moga-moga nanti kami Pertamina Patraniaga bisa dapat jatah 20 segmen supaya memang bisa menjelaskan lebih bisa diatur end to end lagi. Karena memang kalau misalnya kita loncat bicara ke digitalisasi, terus terang memang digitalisasi ini menjadi backbone-nya Pertamina. Jadi sekarang sudah online, sudah bisa monitor misalnya dari segi logistik, dari performance masing-masing SPBU itu semua sudah? Sangat sudah Mbak. Jadi nanti mungkin kami nanti akan minta teman-teman di holding untuk invite Mbak Desi dan tim mungkin dari CNN untuk bisa datang ke, ada kita sebutnya namanya comment centernya itu PIEDCC. PIEDCC apa ya, itu? Integrated Enterprise Command Center. Nah di sana bisa dilihat dan dimonitor semua kegiatan bahkan dari hulu, produksi masing-masing lapangan, lalu performance dari masing-masing lapangan tersebut kita lihat on daily basis, dan juga pada saat kita masuk ke lapangan-lapangan tertentu kita bisa melihat misalnya ada pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri, itu bisa ternotifikasi. Lalu dari sana kita bisa lihat transportnya dari produk itu ke refinery, produksi di masing-masing katalis refinery-nya bisa kita monitor, lalu nanti dari refinery kembali kita lihat nanti transportasinya sampai ke terminal, di terminal pun nanti bisa kita monitor secara stoknya ada berapa hari coverage days-nya, dan juga kita sekarang punya analisa untuk masalah penetapan jumlah hari yang ada di masing-masing terminal itu namanya spreading index. Jadi kita lihat beberapa parameter termasuk parameter-parameter jaraknya dia dari supply point terdekat, jaraknya dia dari terminal supaya kita tidak perlu menumpuk stok terlalu banyak di sana karena itu merupakan cost. Ini juga kita coba untuk bisa minimalkan dan efisiensikan dengan menggunakan spreading index ini. Dari stok di terminal itu kita bisa lihat juga pengiriman dengan menggunakan kapal atau menggunakan truk-truk tangki sampai ke SPBU-nya. Jadi kalau misalnya ada berita atau mungkin ada informasi yang masuk mengatakan bahwa SPBU di lokasi ini kosong. Nah kita bisa lihat ke PIEDCC itu kosongnya di mana, dan kita lihat mobil tangkinya yang menuju ke sana itu berapa jam lagi atau berapa jauh. Real time semuanya. Real time. Live. Real time. Nah ini sudah berlangsung berapa lama? Ini terus dikembangkan, tapi inisiasi untuk PIEDCC ini sendiri sudah berjalan mungkin lebih kurang sekitar 3 tahunan, 3-4 tahun. Dan apa kira-kira yang bisa dipelajari dari hasil pemantauan ini? Apakah memang ada lebih efisien, istilahnya baik dari segi juga revenue-nya, biasanya kan ada kebocoran sana sini atau ini sudah bisa dimonitor dan sudah bisa, dan tindakan apa saja yang kita sampai bisa melihat kalau misalnya dari lapangan savingnya berapa, terus abis itu kalau kita bisa melihat sampai di titik yang terhilirnya, kita bisa melihat misalnya konsumsi bahan bakar subsidi yang paling tinggi itu ada di wilayah mana. Nah bahkan ada analisanya wilayah itu dekat dengan apa? Itu ada semuanya? Ada. Jadi ini bisa memberi. Contohnya? Misalnya kita ngelihat konsumsi yang bersubsidi subsidi ini paling tinggi. Misalnya ada di wilayah-wilayah yang dekat dengan perkebunan. Nah kenapa wilayah dekat perkebunan ini bisa lebih tinggi konsumsinya? Di situ bisa men-trigger kerjasama kita dengan aparat untuk memonitor lebih dekat. Apakah mungkin ada
penyalahgunaan Iya. atau apa. Nah, ini bisa kita dan Bocor di jalan. betul, dan atau pencurian. dengan adanya sistem ini Mbak Desi, kita bisa men-save dan juga bisa, karena kan makanya tadi saya bilang kalau ini butuh 20 segmen karena kita di dalam registrasi sistemnya itu kan kita melihat STNK, habis itu kita melihat data pemilik kendaraan. Nah, dengan adanya sistem itu kita bisa ngelihat yang mana yang memang benar-benar valid, yang mana yang harus kita tolak. Dan ini sudah memberikan dampak saving ke pengelolaan. Oh ya? Iya, pengelolaan subsidi ini cukup tinggi. Dan jauh lebih transparan. Jauh lebih efisien, transparan. tentu saja. Bahkan di beberapa SPBU yang sudah membuka dan sekarang ini sudah kita minta buka semua aksesnya, kita bisa melihat pada saat CCTV-nya dinyalakan, bener nggak nih ada antrian? Dan itu ada Jadi sekarang sudah di instalasi CCTV, sudah istilahnya semua. Mau tidak mau ya harus mengikuti. Betul. Dan monitoring transaksinya. Ya. Nah, ini saya tadi karena memang prolognya kelamaan. Jadi untuk memonitoring transaksinya, kita kan SPBU kita nih sekarang ada 7.700 Di seluruh Indonesia. di seluruh Indonesia. Baik itu yang dimiliki oleh anak usaha Pertamina Atau mungkin yang private. atau mungkin ya, yang swasta. private. Nah, dari 7.700 itu 5.600 itu sudah terkoneksi semuanya digital. Dan sekarang ini sudah Ini dengan payment system yang digital juga Iya. sekarang. Iya. Dan kita udah masuk yang 2.200-nya ini udah finalisasi untuk penyelesaian digitalisasinya ini. Jadi kita bisa melihat transaksinya dan kendaraan yang memang misalnya kan kalau misalnya kita bicara kan ada aturan BPH Migas. Jadi misalnya mobil yang kendaraannya roda 6 dia bisa mengkonsumsi maksimal sekian. Nah, di sistem ini pada saat dia sudah mencapai Itu nanti nilai, ada alarmnya gitu. bukan ya? hanya alarm, dia nggak bisa bertransaksi Nggak bisa. lagi. Oke. Jadi ini semua sudah dari 7.700 5.000 5.500 sudah online. sudah dan online, 2.200 ini menuju Tapi dampaknya terhadap ini bukan saja konsumen tapi khususnya pada agent-agent ini begini ya apa feedback dari mereka. Mereka kan juga harus misalnya mendapatkan insentif kan untuk yang mereka lakukan kan. karena gini, pada saat teman-teman atau titik terdepan ini bekerja sama dengan Pertamina di dalam menyiapkan energi kepada masyarakat khususnya di yang subsidi, kan kita harus bisa bekerja sama untuk menyampaikan atau mendeliver energi ini tepat sasaran. Nah, jadi kalau misalnya ada beberapa miss yang tidak sesuai, ya tentu saja akan menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Nah, untuk itu alat-alat digitalisasi ini termasuk yang kita sebut tadi CCTV, ini merupakan hak yang kita berikan ke mereka untuk memonitor dan digunakan oleh mereka sebagai alat untuk mengcounter pada saat terjadi atau dilakukan audit. Karena ini audit dilakukan terus-menerus bersama-sama. Dan ada buktinya kan. Betul. Jadi itu yang kalau kita bicara di SPBU. Untuk yang LPG, ini juga ada yang kita sebut namanya merchant application. MAP. Nah, ini untuk mendata konsumen-konsumen mana saja yang membeli LPG 3 kilo. Ya, ini kan subsidi kan. Ya. Jadi apa? Sekarang berdasarkan apa? Ke KTP? Atau? KTP. Dan ini semua bisa dilakukan karena digitalisasi itu tadi. Termasuk juga yang di terminal kita. Jadi selama ini yang 3 kilo yang melon itu tepat sasaran? Tidak ada penyalahgunaan Tidak mungkin 100%, belum 100%. Itu kan bisa dibeli dan kemudian dijual lagi, itu bagaimana memonitornya? Jadi belum 100%, makanya sistem ini kita create untuk melihat bahwa yang memang benar-benar mengkonsumsi atau membeli itu adalah masyarakat atau konsumen yang memang benar-benar membutuhkan. Makanya kita juga bekerja sama dengan Kemenko PMK, kita bisa mendapatkan data yang menjadi base data di sistem kita itu data dari P3KE. Ya, dan ini sangat membantu juga untuk memonitor ya dari betul. Jadi mana-mana saja masyarakat yang di bawah garis kemiskinan dan lain sebagainya. Iya. Jadi selama ini fungsi public service obligation-nya juga dipenuhi ya oleh Pertamina karena kita berusaha mengimprove dan juga berusaha untuk membuat sistem yang memang bisa membantu pemerintah di dalam menyampaikan subsidinya ini tepat sasaran. Ya, jadi digitalisasi ini akan terus-menerus tentu saja dilakukan Betul. ya, Pak Rifat, ke depan. Tapi untuk ini karena kita sudah
di akhir percakapan kita ke depan kira-kira bagaimana? Apa saja highlight ataupun wishlist yang masih ingin dilakukan dan dikerjakan khusus tahun 2024 ini? Baik, terkait dengan sustainability, tadi seperti kami sampaikan bahwa untuk ESG kita mentargetkan di semester 2 organisasi yang firm dan fix bertanggung jawab terhadap ESG, khususnya di Pertamina Patraniaga ini akan mulai diimplementasikan. Lalu yang kedua terkait dengan produk-produk yang memang lebih ramah lingkungan, ini terus-menerus dikaji bersama-sama dengan subholding terkait, dalam hal ini di Renewable Energy Subholding dan juga tentu saja Refinery Subholding atau kilang. Lalu yang ketiga tadi yang mungkin terakhir kita diskusikan terkait digitalisasi. Digitalisasi ini kembali kami sampaikan bahwa ini merupakan tulang punggung dan terus kita kembangkan sensitivitasnya. Ini yang memang terus-menerus kita tingkatkan. Nanti juga mungkin tadi sempat kami menyampaikan untuk transaksi itu nanti ada digitalisasi yang namanya My Pertamina. Jadi My Pertamina ini pun juga kita shift, bukan kita melihat mendigitalkan operasional kita sehingga mempermudah transaksi atau mempermudah kita di dalam monitor, tapi kita harus berangkat dari pain point-nya customer. Nah ini yang akan kita kembangkan supaya digitalisasinya Pertamina ini memang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh customer itu sendiri. Sepertinya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan karena Pertamina sebagai BUMN kan memang harus menjadi lokomotif ya dalam penerapan transisi energy transition ini, transisi energi ini. Karena target kita juga jelas, itu komitmen yang mau tidak mau harus kita implementasi zero emission tahun 2060, tapi juga energy mix kita juga harus ditingkatkan pada tahun 2025. Kita harus energi mix kita minimal 20 sekian persen lah, 23% kalau tidak salah. Jadi Pertamina saya lihat harus mau tidak mau jadi role model dalam hal ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan demikian Indonesia New Chapter kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan YouTube CNN Indonesia. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.